Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati dengan NIM 555219989. Di sini saya akan mengoperasikan aplikasi MyYob dengan memasukkan data-data transaksi untuk jurnal penyesuaian. Klik open. Klik PD Pelangi, kemudian open, kemudian OK. Pilih yang ketiga, kemudian continue. Di sini saya akan melanjutkan tugas MyYob yang ketiga tentang jurnal penyesuaian. Kita pertama klik account, kemudian record journal entry. Untuk transaksi yang pertama, kendala jurnalnya diganti menjadi BM121, kemudian tanggalnya 31/12/2020. Memonya ayat jurnal penyesuaian. Ada interest revenue dan bank service charge. Berarti akunnya yang pertama itu cash in bank dengan nominal 5320 dikurangi 250. Hasilnya 5.070.000. Kemudian bank service charge sebesar 250. Yang terakhir interest revenue atau interest income dikredit dengan nominal 5.320. Udah balance, berarti kita kemudian klik record. Kemudian transaksi kedua dengan nomor BM122, tanggalnya sama, kemudian memonya ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ada persediaan akhir store supplies dinilai. Di sini kita melihat persediaan akhir selama bulan Desember dengan cara klik report, kemudian trial balance, kemudian display, kemudian kita lihat store supplies-nya pada bulan Desember sebesar 9.800.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu ada 4.850.000. Berarti kita menghitung jumlah persediaan yang terpakai dengan 9.800.000 dikurangi 4.850.000. Ketemu hasil 4.950.000. Jurnalnya store supplies expense 4.950.000 pada store supplies 4.950.000. Kemudian yang kedua ada beban sewa toko, jurnalnya rent expense sebesar 2.500.000 pada private rent
2.500.000. Kemudian ada beban asuransi. Jurnalnya berarti insurance expense sebesar 1.250.000 pada insurance maksudnya prepaid insurance 1.250.000. Kemudian yang terakhir ada taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Jurnalnya itu bad debt expense, tapi sebelumnya kita harus melihat di trial balance display. Kemudian kita lihat account receivable-nya. Account receivable-nya ada 239.800.000. Itu dikalikan dengan 5%. Jadi 239.800.000 dikali 5% ketemu 11.990.000. Kemudian dikurangi dengan allowance for debtor debt sebesar 11.800.000. Kemudian ketemu hasilnya 190.000. Pada allowance for debt 190.000. Setelah balance, ini udah balance, kemudian klik record. Untuk transaksinya sudah selesai, kemudian klik cancel, close. Kemudian kita untuk mencari neraca saldo sesudah penyesuaian, kita bisa klik ke report, kemudian standard balance sheet, klik display. Tanggalnya udah sesuai 31/12/2020. Untuk neraca saldonya, net asetnya 447.525 dan total equity-nya 447.525, berarti udah balance. Kemudian close. Kemudian kita melihat laba rugi, kita ke profit and loss accrual. Tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31/12/2020. Kemudian display. Untuk labanya sebesar 108.475. Klik close. Kemudian kita lihat laporan arus kas, kita klik banking, kemudian statement of cash flow, tanggalnya 1/12/2020 sampai 31/12/2020, klik display. Untuk laporan arus kas di akhir periode ada 254.640. Angkanya harus sama dengan cash in bank dan petty cash. Kemudian close, kemudian kita ke standard balance sheet lagi. Kita lihat cash in banknya ada 247.290, kemudian petty cashnya 7.350, kemudian nanti dijumlahin hasilnya sama dengan cash at the end of the period. Kemudian kita akan melihat kartu piutang, kemudian klik sell, kemudian ke customer ledger, kemudian display. Ini untuk kartu piutang. Udah balance, close.
close, kemudian kita lihat kartu utang, kita ke purchase, kemudian ke supplier ledger, kemudian display. Ini untuk kartu utang, klik close, kemudian kita akan melihat kartu persediaan. Kita klik inventory, kemudian item register detail, kemudian display untuk kartu persediaan, kemudian klik close, close lagi. Untuk menutup aplikasi ini kita klik plug, kemudian exit, kemudian quit no report, kemudian no. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.